Kali ini ada Mutia yang akan bercerita tentang kejadian seram yang dia dan keluarganya alami ketika pindah ke rumah baru di daerah Bandung. "Kak, bangun kak, ada suara itu lagi." Suara Wisnu membangunkanku dari tidur. Adikku ini tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamar. "Suara apa sih, Nu?" tanyaku sambil mata masih terpejam. "Suara langkah kaki kak, kayak ada yang lagi gerak jalan." "Ya, mungkin emang ada tentara yang lagi gerak jalan, Nu. Sudahlah, tidur lagi saja." "Suaranya ada kak, tapi gak ada tentaranya. Kak, temenin aku lihat ke depan yuk." Wisnu merajuk. Tengah malam begini akhirnya aku bangkit dari tempat tidurku, menuruti keinginan Wisnu. Kemudian dalam gelap menuju ruang tamu. Dari sini kami bisa melihat ke jalan melewati jendela. Di ruang tamu, aku berdiri dekat pintu lalu membuka tirai jendela, membuat celah untuk mengintip. Sementara Wisnu melihat keluar dari atas sofa melalui celah jendela yang lain lagi. Jam 1:30 lewat sedikit. Udara dingin Bandung memaksaku tetap berselimut. Sementara di luar, halaman terlihat basah bekas hujan sebelumnya. Kabut tipis tergerai menghalangi pandangan, tapi kami masih tetap bisa melihat sampai ke jalan depan. Pagar rumah yang hanya setinggi perut orang dewasa sangat memungkinkan kami untuk bisa melihat melewatinya sampai ke jalan. Tentu saja sepi. Sama sekali tidak ada orang, apalagi kendaraan lalu lalang. Benar-benar jalanan kosong, bertabur redup cahaya dari lampu jalan yang seadanya. "Gak ada apa-apa kak, tapi aku tadi beneran dengar ada suara kaki orang gerak jalan," bisik Wisnu pelan. "Ya sudah, gak ada kan? Kita tidur lagi aja yuk." "Ya udah, ayo kak." Lalu Wisnu turun dari sofa, hendak menuju kamarnya. Aku pun begitu, menutup tirai lalu berjalan mau ke kamar. Tapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Sayup terdengar suara yang seperti Wisnu bilang. Suaranya seperti suara beberapa orang yang sedang baris berbaris atau gerak jalan. Suara langkah-langkah kaki yang berderap di atas jalanan. Kami pun saling berpandangan, lalu masing-masing kembali ke tempat semula. Mengintip keluar, belum ada perubahan. Di luar masih kosong dan sangat sepi. Yang berbeda, kali ini kabut semakin tebal. Tapi walaupun begitu, kami masih bisa melihat sampai ke jalan walau agak samar. Garis cahaya dari redupnya lampu jalan cukup bisa membantu pandangan menembus kabut. Sementara suara langkah kaki masih terdengar. Dari awalnya sayup, perlahan jadi semakin jelas. Aku dan Wisnu terpaku berkonsentrasi di tempat masing-masing sambil terus memperhatikan jalan. Suasana masih sangat sepi, masih kosong. Hanya derap langkah misterius itu saja yang terdengar. Suaranya sudah sangat jelas terdengar. Perkiraanku, sumber suara sudah dekat. Mungkin hanya beberapa meter dari depan rumah. Kami pun semakin tegang, memperhatikan keadaan sekitar. Penasaran bercampur takut menunggu sang pemilik suara. Sampai ketika aku yakin kalau sumber suara seharusnya sudah berada persis di depan rumah, karena bunyinya sangat jelas dan dekat. Langkah-langkah kaki seperti orang yang sedang berbaris. "Kak!" Tiba-tiba Wisnu bilang begitu, sambil tangannya menggenggam erat pergelangan tangan kananku. Ada apa? Apa yang Wisnu coba sampaikan? Ternyata ada pemandangan aneh di luar. Di jalanan depan rumah kami melihat ada beberapa orang sedang berjalan berbaris. Dan ini benar nyata. Menurut penglihatanku, sepertinya mereka ini tentara. Kalau melihat dari tubuh dan pergerakannya, beberapa tentara yang sedang berbaris layaknya gerak jalan. Tapi ada yang aneh di sini. Kami melihat mereka semua hanya berbentuk bayangan hitam, berbentuk siluet. Memang malam masih gelap, kabut tebal menyelimuti, ditambah penerangan jalan seadanya. Tapi sepertinya sangat aneh kalau kami melihat mereka hanya berbentuk bayangan hitam. Aku yang melihat Wisnu ketakutan, jadi ikut merasa takut. Cukup seram melihatnya. Bayangan berbentuk tentara yang sedang berbaris menembus kabut tebal di tengah malam buta. Sosok tentara berbaris itu terus bergerak ke arah kiri perumahan. Sampai akhirnya kami tidak bisa melihat mereka lagi. Terhalang rumah dan pepohonan, dan mereka pun menghilang.
Aku dan Wisnu yakin kalau mereka bukanlah tentara biasa. Seram melihatnya. Malam itu Wisnu tidur bersamaku. Gak berani tidur sendirian di kamarnya. Aku Mutia akan menceritakan pengalaman yang aku dan keluarga alami pada tahun 2006. Sudah cukup lama, aku masih ingat detail kejadiannya. Semua berawal ketika ayahku dipindah tugaskan dari Semarang ke Bandung. Waktu itu, kami sekeluarga diharuskan untuk terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena beliau adalah pegawai negeri abdi negara, jadinya harus siap dan rela kalau tiba-tiba dipindahkan sewaktu-waktu kemanapun di seluruh daerah di Indonesia. Aku dan Wisnu yang pada saat itu masih SMA tentu saja harus ikut juga pindah sekolah. Waktu itu aku dan Wisnu sebenarnya cukup senang dengan kepindahan kali ini karena tujuannya adalah kota Bandung. Kota yang menurut kami sangat menyenangkan. Kesejukan dan keindahan suasananya memang bikin kangen. Sebelumnya kami sekeluarga sudah pernah beberapa kali datang mengunjungi kota kembang ini. Jadinya sudah tidak terlalu asing lagi. Singkat cerita, setelah menyelesaikan segala urusan kepindahan, akhirnya kami pindah ke kota, pindah rumah. Ayah bukanlah anggota TNI atau Polri. Beliau bekerja di salah satu BUMN. Tapi walaupun begitu, di Bandung kami ditempatkan di rumah dinas yang letaknya malah di lingkungan perumahan tentara. Bukan komplek perumahan yang dikelilingi pagar tinggi, tapi perumahan yang jalanannya ini masih bisa dilalui oleh masyarakat dan angkutan transportasi umum. Ketika baru saja sampai, aku langsung mengamati lingkungannya. Rumah dinas ini letaknya nggak terlalu jauh dari stadion sepak bola Siliwangi. Waktu itu, menurutku lingkungannya ini masih sangat asri. Banyak pohon besar dan rindang berdiri di sisi jalan. Jalanan dan taman yang ada juga bersih dan juga terawat. Menurut cerita Pak Ridwan, teman ayah yang mengantar kami ke rumah dinas, katanya ini memang perumahan tentara sejak dulu, tahun 1970-an. Atau malah mungkin lebih lama lagi. Tetapi waktu itu sudah banyak penghuninya yang merupakan masyarakat umum seperti kami. Walau masih banyak juga yang anggota TNI, walaupun kebanyakan mereka sudah pensiun. Dan juga karena memang perumahan ini sudah sangat lama berdiri, rumah-rumah yang ada bentuknya masih rumah zaman dulu, rumah dengan arsitektur ketika Indonesia baru saja merdeka. Walaupun perumahan lama dan bangunan tua, tapi lingkungannya sangat asri dan menenangkan. Tipikal udara Bandung yang dingin dan sejuk. Gak terlalu ramai juga, walau ada angkot yang lewat persis di depan rumah. Karena ada jalur angkot itulah, kami jadi mudah kalau mau kemana-mana, termasuk ke sekolah. Akhirnya, dimulailah kehidupan kami di kota Bandung. Sebenarnya, keluarga sangat betah tinggal di Bandung, apalagi ibu. Beliau dari sebelum-sebelumnya memang sudah menambahkan tinggal di kota kembang ini. Begitu juga dengan aku dan Wisnu. Kami betah dan sangat kerasan, walau butuh banyak penyesuaian di sekolah baru. Ini menurutku malah lebih menguras energi. Tapi tentu saja ada sedikit ganjalan. Kami, terutama aku, masih belum bisa sepenuhnya kerasan tinggal di rumah ini. Suasananya ini masih agak asing. Kami masih belum bisa sepenuhnya berbaur dengan situasi, rumah dan lingkungan perumahan. Lingkungan rumah yang merupakan perumahan lama, mungkin sama halnya dengan perumahan tua lainnya, menyimpan sejarah yang banyak belum terungkap. Jadinya cukup menyeramkan, terutama buat aku dan Wisnu. Gak bisa dipungkiri kalau perumahan ini cukup seram. Beberapa kali kami merasakan atau malah mengalami kejadian aneh, janggal, menjurus menyeramkan. Salah satunya sudah aku ceritakan di awal ketika bersama Wisnu mendengar suara derap langkah prajurit yang sedang berbaris di depan rumah. Pernah juga suatu malam, aku melihat ada orang yang berdiri diam di luar pagar depan rumah. Di bawah hujan deras. Sosok itu berseragam tentara. Tetapi karena kurang pencahayaan atau apa, aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Hanya terlihat seperti bayangan hitam. Aku pun langsung membangunkan ayah. Tapi sosok itu sudah menghilang ketika ayah sudah berada di ruang tamu untuk melihatnya. Pernah juga, pada suatu tengah malam, aku seperti mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap di halaman belakang. Kamarku yang letaknya ada di belakang, bersebelahan langsung dengan halaman, membuat aku jadi bisa mendengar percakapan itu cukup jelas. Seperti ada beberapa tentara yang sedang berbicara dengan atasannya. Pokoknya percakapan layaknya tentara, tegas dan keras. Aku tidak berani membuka jendela karena takut, coba mengabaikan dan membiarkan semuanya menghilang dengan sendirinya. Asisten rumah tangga kami, Teh Yuli, juga pernah bercerita kalau konon katanya rumah-rumah di perumahan ini memang banyak yang angker, termasuk lingkungannya. Makanya Teh Yuli tidak pernah mau menginap di rumah, lebih memilih untuk pulang ke rumahnya ketika sore hari dan datang kembali keesokan paginya.
Selama tinggal di rumah itu, kami tidak terlalu dekat dengan tetangga. Mungkin hanya ayah dan ibu yang kenal sekadarnya. Jadi, sangat jarang ada perbincangan antar tetangga. Nyaris semua penghuni lebih banyak berdiam di rumah atau bergelut dengan kesibukannya masing-masing. Mungkin ini alasannya kenapa perumahan ini cenderung sepi. Ya, begitulah. Seperti yang aku bilang tadi, banyak kejadian janggal dan aneh selama tinggal di perumahan ini. Aku akan ceritakan salah satu kejadian yang menurutku sangat menyeramkan. Jadi pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota Bandung yang menyenangkan. Aku dan keluarga sangat menyukai cuaca seperti ini. Suhu yang sudah dingin menjadi tambah dingin karenanya. Keadaan yang sangat jarang kami temui di kota-kota lain yang pernah kami tinggali sebelumnya. Waktu itu kira-kira 6 bulan kami tinggal di Bandung. Seperti malam-malam sebelumnya yang sudah jadi kebiasaan. Jam 9 malam kami masih berkutat di ruang tengah depan TV dengan kegiatan masing-masing. Sesekali bercerita tentang kegiatan sepanjang hari. Sementara di luar hujan lebat dan semakin deras, sampai ketika jarum jam sudah menunjuk ke arah angka 10. Kami semua sudah mulai mengantuk, lalu memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, aku tidak langsung bisa tertidur. Beberapa kali sempat terkesiap, namun terjaga lagi, entah kenapa. Hujan semakin menurun intensitasnya, sampai ketika jam 12:30 malam hanya tinggal menyisakan gerimis kecil. Menuju jam 12:30, aku yang belum juga bisa tidur merasa haus. Ya sudah, kemudian melangkah keluar kamar untuk mengambil air minum di ruang tengah. Selesai minum, aku lalu kembali ke kamar. Untuk menuju kamar, aku harus melewati ruang tengah yang saat itu adalah keadaan gelap seperti biasanya. Ketika sedang ada di ruang tengah inilah, aku seperti mendengar sesuatu. Sayup, tapi kedengaran. Ada suara langkah kaki di luar rumah. Langkah kaki dari beberapa orang secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. Pikiranku menebak, suaranya seperti langkah kaki beberapa tentara yang sedang berbaris di kejauhan. Penasaran, lalu aku melangkah ke ruang tamu. Dari sini, seharusnya bisa mendengar suara itu lebih jelas lagi. Dan benar, dari ruang tamu aku mendengar langkah kaki itu lebih jelas. Aku mendengarnya sambil mengintip keluar. Tapi di luar tidak ada siapa-siapa. Sepi dan kosong. Sementara suara langkah kaki masih sayup terdengar. Entah ada keberanian dari mana, aku malah nekat untuk membuka pintu, berniat menuju pagar mencari tahu sumber suara. Lewat tengah malam, aku berjalan sendirian keluar rumah. Di halaman, tanpa keluar, aku berdiri dalam remang cahaya. Jalanan sepi dan gelap, aku berdiri di balik pagar memperhatikan ke sekitar, melempar pandangan ke kanan dan ke kiri. Tidak ada orang sama sekali, apalagi kendaraan. Lalu, dari mana asalnya suara tadi? Suara yang begitu jelas terdengar dari dalam rumah. Ya sudahlah, aku masuk lagi saja. Begitu pikirku dalam hati beberapa puluh detik kemudian. Ketika menyadari kalau benar-benar tidak ada apa-apa. Kemudian aku pun mundur menjauh dari pagar. Tapi ketika hendak berbalik badan menuju pintu, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sangat menarik perhatian sejak tadi. Suaranya seperti bunyi hentakan kaki beberapa orang yang sedang berlari kecil secara bersamaan. Berlari di atas aspal jalan. Penasaran, aku lalu kembali mendekati pagar untuk mencari dan melihat sumber suara. Suara langkah-langkah kaki itu semakin jelas terdengar, mendekat dan semakin mendekat. Suaranya terdengar dari arah kanan, kemudian aku menoleh ke sana. Kabut tipis sedikit menghalangi, tapi pandangan masih bisa menembus gelap. Karena akhirnya aku bisa melihat apa yang sejak tadi suaranya ini sungguh-sungguh membuat penasaran. Di kejauhan, di balik pekatnya kabut, samar, aku melihat ada bayangan beberapa orang yang sedang berlari kecil mendekat. Iya, ada beberapa orang tengah bergerak mendekat ke tempat aku berdiri. Seperti benar dugaanku, suara langkah kaki itu memang suara tentara yang sedang berbaris berlari di atas aspal jalan komplek perumahan. Ya, benar, mereka tentara. Aku bisa melihat cukup jelas ketika jarak kami sudah semakin dekat. Tapi ini tengah malam. Atau memang wajar seperti ini? Mereka terus mendekat, berlari kecil. Walaupun masih berbentuk siluet, tapi aku sudah bisa melihat kalau mereka berseragam layaknya tentara. Mengenakan helm baja, lengkap dengan senjata laras panjang di tangan. 1, 2,
3, 4. Ada 4 tentara. Akhirnya mereka sudah menembus kabut. Jarak kami jadi cukup dekat untuk aku bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Para prajurit ini tegap dan gagah melangkah bersamaan. Derap langkahnya menghentak aspal jalanan. Hingga detik berikutnya, mereka sudah persis berada di hadapan. Di depan rumah ada lampu jalan yang memberi cukup penerangan. Karena cahaya redup dari lampu jalan ini, akhirnya aku bisa melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang membuat jantung seperti berhenti berdegup. Nafas tertahan sebatas leher. Pemandangan yang sangat seram. Di hadapan ada 4 sosok tentara yang tengah berbaris berlari kecil dalam kesunyian. Tapi ternyata bukan tentara biasa. Sosoknya ini sangat menyeramkan. Aku melihat tubuh mereka hitam pekat seperti hangus terbakar. Asap tipis masih terlihat mengepul keluar dari badan. Aku sangat seram melihatnya. Yang lebih mengerikan lagi, satu sosok tentara yang berdiri di belakang ternyata tubuhnya tidak lengkap. Dia melangkah bergerak tanpa kepala. Ya Tuhan, lemas tubuhku melihat itu semua. Aku yang ketakutan hanya bisa diam berdiri sambil terus memperhatikan, sementara mereka terus berlari kecil. Beberapa detik kemudian, mereka mulai menjauh, terus menjauh menyusuri jalan perumahan. Kabut malam perlahan menghalangi pandangan, sampai akhirnya mereka benar-benar hilang dari penglihatan, ditelan gelap malam.